Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, karunia, taufik hidayah dan inayahnya, sehingga pada pagi hari ini kita dapat hadir pada acara Muslim Engineer Talk ke-9 dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa, sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, serta kepada kita selaku penganut sunnahnya. Kami ucapkan selamat datang kepada peserta yang telah hadir pada Mechanical Engineer Talk ke-9 ini. Sebelumnya, perkenalkan, saya Ardiansyah Nur Rahman, di sini sebagai moderator yang akan memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Selanjutnya, saya akan membacakan susunan acara pada pagi ini. Yang pertama, pembukaan oleh moderator. Yang kedua, pembacaan tilawah. Yang ketiga, pengenalan identitas pemateri oleh moderator. Yang keempat, sesi tanya jawab. Dan yang terakhir, penutupan dan dokumentasi. Nah, sebelum kita memasuki ke acara inti, marilah kita buka acara Mechanical Engineer Talk ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita akan memasuki acara selanjutnya, yaitu pembacaan tilawah Al-Quran yang akan dibacakan oleh Muhammad Ismail Al-Biru. Kepada saudara Muhammad Ismail Al-Biru, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما
ما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Muhammad Ismail Al-Biru yang telah membacakan tilawahnya. Semoga yang membaca dan mendengarkan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum kita memasuki acara inti, seperti yang kita ketahui bahwa Mechanical Engineer Talk sebelumnya telah membahas tentang geometodologi dan Islam, bencana dalam persepsi Islam, geomitos di Jawa, dan lain-lain. Maka kali ini akan diadakan Mechanical Engineer Talk yang ke-9 dan akan menyambung dan meneruskan pembahasan pada Mechanical Engineer Talk ke-8 dengan tema mengupas mitos tanah Jawa melalui geomitologi. Tentunya Mechanical Engineer Talk ke-9 pada kali ini akan tambah seru karena akan membahas tema menelisik kebenaran sejarah evolusi manusia yang akan disampaikan oleh Pak Didit Hadi Baryanto yang merupakan dosen dari Departemen Teknik Geologi Universitas Gadjah Mada. Sebelum memasuki acara inti, di sini saya sebagai moderator akan membacakan tata tertib pada pelaksanakan Mechanical Engineer Talk pagi ini. Tata tertibnya yang pertama, diharapkan kepada para peserta untuk menggunakan nama asli. Yang kedua, menonaktifkan mikrofon selama sesi materi. Yang ketiga, peserta dapat mengajukan pertanyaan pada sesi tanya jawab melalui chat dengan format nama panggilan _ pertanyaan atau langsung bertanya dengan memanfaatkan tombol raise hand. Yang keempat, peserta dimohon dapat mengisi daftar hadir atau link feedback yang akan dikirimkan selama acara berlangsung. Dan yang terakhir, apabila ingin meninggalkan acara, peserta dimohon menuliskan nama dan alasan pada kolom chat. Sebelum memasuki acara inti, di sini saya akan memperkenalkan pembicara kita pada pagi hari ini, yaitu nama Pak Didit Hadi Baryanto yang merupakan dosen di Departemen Teknik Geologi Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Tempat tanggal lahir Yogyakarta, 12 Juli 1975. Alamat rumah Jalan Bagong nomor 1, Baciro, Yogyakarta. Email didit_geologi@ugm.ac.id.
pendidikan. Pada tahun 2000, lulus dari sarjana teknik UGM jurusan teknik geologi. Tahun 2006, lulus menjadi Master Science UGM dengan jurusan penginderaan jauh dan sistem informasi geografis. Pada tahun 2009, lulus menjadi Dr. Engineer di Kyushu University dengan jurusan Earth Resources Engineering. Dan Pak Didit ini telah menyusun berbagai macam jurnal. Salah satunya pada tahun 2020, membuat jurnal dengan judul Sediment Characteristic of Beach Rock of Baseline Investigation Based on Microbial Induced Carbonate Precipitation at Krakal, Sadranan Beach, Yogyakarta, Indonesia. Baik, mungkin sekian. Untuk mengefisiensikan waktu, langsung saja kita akan memasuki acara inti. Kepada Pak Didit, saya persilakan. Baik. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kama ba'du, fa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak-bapak, rekan-rekan, ya, ini ada juga saudara-saudari, ya, ada yang perempuan, bidang jamaah Muslim Engineering Talk yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu kita haturkan salawat dan salam kepada junjungan kita yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita selalu menjadi kaumnya yang selalu mendapatkan petunjuk. Amin. Suara saya cukup jelas ya, moderator? Cukup jelas Pak Didit. Baik, kalau cukup jelas, saya mau langsung share screen, tapi kok tidak boleh ini? Belum bisa di host belum mengizinkan share screen. Boleh nggak saya share screen? Oke, sekarang sudah bisa. Baik. Nah, apakah sudah bisa dilihat? Jadi, perkenalkan, nama saya adalah Didit Hadi Baryanto, ya, dan bidang keahlian saya adalah paleontologi dan sejarah bumi, ya. Kemudian terakhir saya sempat mempublikasikan tentang Homo erectus di Trinil, ya, kalau tahu Trinil di daerah di daerah Ngawi, ya, daerah Ngawi itu ada Trinil, dan publish di Quaternary Research. Jadi Journal of Quaternary Research baru saja publish di sana, dan itu termasuk jurnal yang cukup tinggi impact-nya, Q1. Baik, adalah suatu hal yang rumit bagi saya sebagai seorang ahli paleontologi, ya, ketika harus mengajarkan tentang paleontologi di teknik geologi, di fakultas biologi, dan juga di arkeologi. Jadi saya mengajar tidak hanya di fakultas teknik, walaupun background saya adalah fakultas teknik. Kenapa? Karena evolusi itu sudah banyak yang membantah, tidak sepakat, tidak sepaham tanpa sebetulnya memahami tentang evolusi itu. Jadi banyak orang yang tidak paham tetapi sudah membantahnya dahulu, ya. Jadi salah satu fungsi dari saya ingin menyampaikan tentang evolusi ini, ya, adalah yuk kita sama-sama melihat tentang evolusi. Apakah benar evolusi itu bertentangan atau tidak? Itu yang pertama. Nah, konten materinya sebetulnya akan saya bagi 3. Yang pertama akan berbicara tentang evolusi alam semesta, yang kedua akan berbicara tentang evolusi kehidupan, dan yang terakhir akan berbicara tentang evolusi manusia. Ya, jadi apabila moderator setuju, maka kita akan membahas 3 hal itu. Nah, surat Yunus, ya, ayat 102,
ya, katakanlah, "Hei Muhammad, ya, periksalah atau renungkanlah apa-apa yang sedang terjadi di seluruh langit dan bumi, tetapi tanda-tanda itu tidak akan berfaedah bagi orang-orang yang tidak mau beriman." Ini adalah latar belakang kenapa kita mau meneliti banyak hal. Banyak sekali ayat-ayat yang berbunyi seperti ini. Jadi apa-apa yang terjadi di seluruh langit dan bumi itu adalah tanda-tanda bagi orang-orang yang beriman dan tidak akan menjadi faedah bagi orang-orang yang tidak beriman. Nah, saya akan memberi tema revolusi versus evolusi. Orang mungkin tidak akan membantah teori revolusi. Revolusi itu perubahan yang terjadi secara cepat. Nah, gambaran tentang revolusi itu juga ada di dalam Quran, ya. Terutama perubahan embrionik. Orang tidak akan membantah perubahan embrionik ini. Tetapi ketika Quran juga menyajikan revolusi itu seperti evolusi atau evolusi itu seperti revolusi, nah di sini mulai timbul masalah, ya. Jadi evolusi itu perubahannya secara lambat. Sebetulnya dalam dimensi waktu yang berbeda, revolusi dan evolusi itu terjadi bersama-sama. Hanya dimensinya beda. Ya. Kalau Anda melihat perubahan dari nutfah, Anda lihat di sini ya, nutfah, kemudian nanti menjadi seekor bayi, bukan seekor bayi, seorang bayi, kalau dia manusia. Atau kalau bukan manusia, seekor bayi. Itu perubahannya sangat cepat, hitungannya hanya bulan. Tetapi sadarlah Anda bahwa miliaran tahun yang lalu, seluruh kehidupan dimulai dari nutfah. Nah, itu nanti akan kita bahas pelan-pelan. Jadi ada perubahan evolutif dan ada perubahan revolutif. Dan itu semua sebetulnya tersaji di dalam Quran. Kalau kita sebagai Muslim ya kita meyakini keduanya itu. Nah, jadi kenapa kita mempelajari evolusi? Saya kira alasannya klasik, ya. Karena semua manusia ingin mempelajari asal-muasalnya. Dari mana sih? Ya. Baik ini dari golongan yang mendukung evolusi maupun menentang evolusi. Ya. Nah, sebetulnya kajian tentang ini sudah banyak dibahas baik di dunia Muslim maupun non-Muslim. Nah, sekarang kita lihat bagaimana Quran memandang evolusi. Ya. Misalnya, dalam surat ya, Al-Insyiqaq ayat 20, yang artinya saja saya bacakan, sesungguhnya kamu melalui tingkat demi tingkat dalam kehidupan. Jadi ada tahapan, ada staging di situ. Ya, ada tahapan setingkat demi setingkat. Ya. Dalam surat An-Nur juga demikian, sesungguhnya telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkatan kejadian. Jadi ada perubahan yang evolutif, ada perubahan yang bertingkat-tingkat. Ya. Hingga mencapai surat At-Tin ini, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam takwin yang sebaik-baiknya. Hingga mencapai bentuk yang dianggap paling sempurna. Kita tidak mengatakan sempurna, karena sempurna hanya Allah Ta'ala. Tetapi yang sebaik-baiknya. Ya. Nah, sekarang bagaimana kita melihatnya? Ya. Nanti kita akan memahami pelan-pelan. Ini seharusnya ini masuk di dalam kesimpulan, tetapi saya ingin melihatnya seperti ini. Karena ini banyak hal yang sebetulnya sifatnya sudah umum. Yang pertama, kita harus melihat bahwa dalam Islam, evolusi itu disebut sebagai guided evolution. Guided itu sudah ditakdirkan. Jadi perubahan-perubahan yang terjadi di alam semesta, baik itu perubahan evolusi alam semesta, evolusi kehidupan, dan evolusi manusia, itu sebetulnya sudah berada dalam takdir Tuhan. Ini diistilahkan sebagai, kami istilahkan sebagai guided evolution. Evolusi yang sudah di-guide oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau bahasa gampangnya takdir guided itu. Ya. Kenapa? Karena menurut saya Quran tidak percaya bahwa seleksi alam itu adalah sifatnya murni kebetulan. Nah, seleksi alam yang sifatnya murni kebetulan itulah yang dibahas oleh Darwin. Ya. Natural selection. Jadi seleksi alam itu seolah-olah alam berproses, alam berubah, kehidupan bisa punah, bisa muncul dan berevolusi. Ini yang kita pelajari dulu dalam SMA. Jadi seolah-olah karena bumi memanas, bumi mendingin, bumi sea level rise, ya, laut naik, laut turun, maka kehidupan seolah-olah itu adalah seleksi alam. Perubahan yang terjadi di
dalam alam dan kehidupan ini seolah-olah hanya natural selection. Tetapi kalau kita seorang Muslim, ya kita akan berkata ini adalah guided, ini sudah ditakdirkan Tuhan. Jadi bukan semata-mata survival of the fittest. Jadi bukan semata-mata bertahan hidup saja, tetapi ini sudah masuk dalam tahapan-tahapan. Nah, sekarang kita melihat bagaimana kita berbicara tentang alam semesta. Ya. Kita lihat sekarang, ya, di dalam surat Al-Qamar, kami menciptakan sesuatu dengan ukuran. Ya. Jadi ada dimensi ini. Dalam Quran surat yang ke-15 ayat 19 juga dikatakan bahwa gunung, alam semesta ini semua memiliki dimensi, memiliki ukuran. Nah, ini agak rumit kalau kita berbicara tentang alam semesta. Karena keseimbangan alam semesta itu adalah keseimbangan gravitasi. Ya, jadi konsep sekarang masih berbicara tentang keseimbangan gravitasi. Jadi seolah-olah apa? Seolah-olah bumi, ya, bumi menjadi seimbang karena ada matahari, ada Jupiter, planet dan bintang-bintang yang lain. Ini adalah keseimbangan gravitasi. Sehingga ini ditarik oleh titik sekitarnya. Nah, lalu di mana dengan titik yang paling luar dari alam semesta? Ini akan menimbulkan teori yang disebut sebagai unlimited universe. Jadi seolah alam semesta itu tidak punya batas. Kenapa? Karena harus ada titik di sekitar objek alam semesta yang menyebabkan dia menjadi lebih stabil. Nah, sebetulnya kalau kita lihat ya, dalam teori-teori yang lebih modern, baik itu di dalam tafsir Quran maupun dalam tafsir ilmiah, ya, kita mengenal adanya teori Big Bang kalau dalam ilmiah. Nah, dalam Quran, dalam surat Al-Anbiya ayat 31, Big Bang itu terdefinisikan dengan baik. Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu, kemudian kami pisahkan di antara keduanya dengan kekuatan yang besar. Dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Mengapa mereka tidak beriman? Ini menarik, ya. Langit dan bumi dahulu adalah sesuatu yang padu. Artinya apa? Kalau kita mempelajari teori pembentukan planet, bumi itu berasal dari matahari. Merkurius, Venus, Jupiter, Mars, Uranus itu semua berasal dari matahari. Matahari berasal dari pecahan inti galaksi. Inti galaksi berasal dari pecahan inti alam semesta. Jadi kalau kita tarik kembali, bulan itu kan pecahan bumi. Bulan dan bumi disatukan. Bumi dan matahari disatukan, planet-planet tata surya disatukan lagi dengan matahari. Jadi kayak di reward, diputar balik. Matahari disatukan dengan para galaksi-galaksi yang bintang-bintang lain dalam galaksi Bima Sakti. Terus material dari galaksi Bima Sakti disatukan lagi dengan material dari berbagai galaksi membentuk inti alam semesta. Artinya langit dan bumi memang dahulu adalah sesuatu yang padu. Nah, ini difasilitasi oleh Stephen Hawking dalam tulisan Big Bang. Nah, bagaimana dengan evolusi sejarah alam semestanya sendiri? Ya, kalau kita membaca bukunya Weizsäcker, Kuiper, dan sebagainya, itu kan sebetulnya evolusi yang perlahan-lahan. Artinya gini, ketika orang berbicara geosentris, itu akan berubah ketika orang sudah memahami heliosentris. Ketika orang berbicara tata surya, akan berubah ketika orang sudah memahami tentang galaksi dan sebagainya. Big Bang ini memfasilitasi seolah-olah saat ini sebagai teori yang menjelaskan tentang terbentuknya universe, terbentuknya alam semesta. Dan Big Bang ini kelihatannya tidak bertentangan dengan teori dengan ajaran Quran, ya. Dan Allah lah yang mengeluaskan langit. Nah, Allah lah yang meluaskan langit. Artinya kalau seandainya terjadi bang, terjadi ledakan, ya, maka alam semesta ini saat ini sedang ekspansif, sedang meluas. Dalam teori astronomi dikatakan bahwa alam semesta ini sedang meluas. Kalau Anda menggunakan teleskop Hubble itu teleskop yang ditaruh di luar angkasa, Anda akan melihat bahwa jarak antar galaksi itu menjauh. Nah, kalau jarak antar galaksi menjauh berarti alam semesta ini sedang ekspansif. Ada dimensi alam yang sedang meluas saat ini. Ya. Di dalam Quran juga dikatakan alam semesta meluas, expansive universe. Hingga suatu ketika, pada suatu hari kami akan menggulung langit, bagaikan menggulungnya sebagai lembaran-lembaran kertas. Dan seperti menjadikan pada awalnya, begitulah kami akan mengulanginya.
Jadi suatu ketika ya setelah dia bang, dia akan shrinkage. Alam semesta ini akan saling menarik. Jadi kalau seandainya bumi ini mati, nanti bulan akan ditarik oleh bumi. Apabila matahari itu mati, maka planet-planet akan ditarik oleh matahari. Apabila inti galaksi itu mati, maka bintang-bintang di dalam galaksi itu akan ditarik oleh inti galaksi. Ini yang disebut sebagai black hole, ya, lubang hitam. Yaitu ketika materi luar angkasa itu mati, maka akan berlaku hukum gravitasi, di mana yang besar akan menarik yang kecil. Hingga nanti suatu ketika alam semesta ini disatukan kembali. Makanya di dalam Quran dikatakan, sebagaimana awalnya, begitu pula kami akan mengulanginya. Jadi alam semesta ini memiliki siklus. Dia akan digulung menjadi satu, diledakkan ekspansif, kemudian digulung kembali menjadi satu, diledakkan lagi ekspansif. Nah, berapa sih umur alam semesta? Kalau di dalam Quran dikatakan 50.000 tahun, ya. Tetapi ingat, satu hari di bumi ini setara 1.000 tahun di langit, maka 50.000 kali 1.000 kali 365 hari, ya. Jadi kira-kira 18,25 miliar tahun. Jadi umur alam semesta ini pada bang yang terakhir ya, itu kira-kira 18,25 miliar tahun. Ini sesuai dengan banyak pendatingan pentasbihan radioisotop di dunia astronomi bahwa alam semesta ini berumur kira-kira antara 15 hingga 20 miliar tahun yang lalu. Jadi 15-20 miliar tahun, Al-Quran mengatakan 18,25 ya wajar. Loh, kalau 18,25 miliar atau 20 miliar tahun yang lalu, apa yang terjadi dengan 25 miliar tahun yang lalu? Apakah alam semesta belum terbentuk? Sudah, tetapi alam semesta sedang dalam posisi shrinkage, sedang ditarik, sedang digulung. Kemudian 18,25 miliar tahun yang lalu diledakkan kembali. Nanti ditarik lagi, diledakkan kembali. Nah, permasalahan dari kejadian ini, para ilmuwan memahami bahwa alam semesta itu adalah sesuatu yang sifatnya siklus, berulang. Nah, sehingga banyak orang yang kemudian menjadi kafir atau menjadi ateis, tidak percaya Tuhan. Apa perlu Tuhan? Karena alam semesta ini hanya sesuatu yang sifatnya siklus, berulang-ulang. Kalau di mata saya, ya di mana kebenaran Tuhan? Kebenaran Tuhan ya terletak di dalam Quran itu. Karena Quran pada zaman Rasul bisa menjelaskan proses penciptaan alam semesta ini. Ini jelas bukan Rasulullah yang menjelaskan. Ini adalah Allah Ta'ala sendiri yang menjelaskan. Jadi kalau Anda percaya hanya semata-mata sains, maka Anda bisa berpotensi menjadi ateis. Karena memang tidak ada fungsi penciptaan. Seolah-olah seperti itu. Karena prosesnya siklus. Ini yang berhati-hati ya. Nah, ini evolusi tata surya, saya nggak akan berbicara terlalu panjang ya. Cuman sederhana. Kalau dia bang meledak ya, mestinya dari bentuk yang berhamburan menjadi bentuk yang lebih teratur hingga kemudian menjadi teratur sekali. Nah, tata surya kita itu sedang dalam fase yang kedua. Bentuk yang teratur tetapi banyak yang masih belum teratur. Jadi kita belum teratur betul. Jadi yang teratur ini sudah mulai ada orbital planet. Tetapi belum semuanya pada orbital planet. Masih ada yang menyimpang dari orbital planet yang kita sebut sebagai komet. Jadi komet adalah planet yang berputar tidak pada rotasi planet. Jadi itu. Jadi belum teratur. Nah, sekarang kita masuk ke evolusi kehidupannya. Kita berada di bumi. Bumi itu ini, planet yang ketiga dari bentuk yang dari tata surya. Kenampakan tata surya seperti ini nih siklusnya 500.000 tahun ya. Terakhir 2012 kemarin tata surya itu membentuk garis lurus seperti ini. Makanya dulu ada film 2012 seolah-olah bumi mau kiamat. Kenapa? Ya karena bumi ini berputar 365 hari. Ya. Sedangkan planet ini ya, Venus ini hanya 50 hari. Mars 4 tahun baru berevolusi kembali ke titik asal. Jupiter ini sekitar 11 tahun baru kembali ke titik asal. Jadi Jupiter baru bergerak di sini, sampai sini, bumi sudah kembali ke titik asal. Merkurius baru seperempatnya, karena Merkurius itu 4 kali bumi untuk berevolusi. Dia 4 tahun, bumi setahun, Jupiter 11 tahun. Jadi garis lurus ini sangat-sangat jarang, sangat-sangat langka. Ya, garis lurus ini terakhir 2012.
Ya bersyukur yang sempat merasakan kelangkaan astronomis ini ya. Nah, sekarang kok ada kehidupan di bumi ini yang menarik. Ya, yang jelas untuk Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus ini masih sangat sulit kehidupan. Kenapa? Karena ini masih berupa planet kabut yang disebut sebagai Devonian planet. Planet Devonian. Sedangkan 1, 2, 3, 4 ini sudah menjadi terrestrial planet. Planet yang sudah memadat. Ya, planet yang sudah memadat. Nah, apa kunci dari kehidupan? Quran mengatakan kunci dari kehidupan adalah ya, air. Nah, ini saya mau berbicara tentang proses pendinginan bumi dulu, ya. Ya. Proses pendinginan bumi. Jadi kalau bumi itu pecah dari luar angkasa, pecahan dari matahari, ya, maka unsur-unsur bumi ini ada hidrogen, aluminium, natrium, sulfur. Ini semua adalah materi yang sama dengan matahari, karena kita berasal dari matahari kan. Ini ada nggak di planet Jupiter? Ya ada teorinya, karena sama-sama pecahan matahari. Ini ada nggak di planet Merkurius? Ada. Nah, permasalahannya adalah kenapa di bumi bisa muncul kehidupan? Kenapa di tempat lain tidak? Lihat, ini kan unsur-unsurnya ada unsur organik dan anorganik. Berarti di tempat lain juga ada unsur-unsur ini. Nah, kuncinya di mana? Kuncinya kehidupan itu munculnya ketika ada air. Dan kami ciptakan kehidupan mula-mula di air. Itu kata Quran. Nah, sekarang kita lihat, di manakah planet yang memiliki air? Ya. Secara materi, air itu hidrogen, ya, H2O. Hidrogen peroksida ini adalah air, H2O. Ada H, ada O. H2O membentuk air, tetapi tidak semua H2O itu berbentuknya air. Anda pergi ke bulan, Anda jumpai H2O, tetapi H2O-nya bentuknya solid, padat. Kenapa? Karena suhunya minus. Ya, minus sekitar 30 derajat Celcius. Anda pergi ke Merkurius, H2O ada, tapi bentuknya gas. Karena suhunya lebih dari 100 derajat. Nah, bumi ini luar biasa. H2O-nya bentuknya cair. Karena apa? Karena interval di permukaannya antara 0 sampai 100 derajat. Ya. Jadi kalau dikatakan dan kami ciptakan kehidupan mula-mula di air, nah air inilah mula-mula munculnya kehidupan. Jadi bumi itu dari pecahan matahari yang panas mendingin. Bagaimana bumi mendingin? Bumi mendingin karena ada hujan meteor. Loh kok hujan meteor menimbulkan pendinginan bumi? Ingat, meteor itu 60% es dan 40 atau 30% besi. Jadi 40-30% besi, inti dari meteor itu besi, 60% itu es. Kenapa 60% es? Karena suhu di luar angkasa itu minus 80 derajat. Jadi ketika meteor melewati luar angkasa, uap-uap air itu berubah menjadi kristal es. Dan itu menyeliputi meteor. Nah sekarang bayangkan, bumi yang tadinya pecahan matahari yang panas dihujani meteor. Kenapa dihujani meteor? Karena belum ada atmosfer. Waktu itu awal bumi belum ada atmosfer, dihujani meteor, maka ini seperti sup panas yang diperciki es. Sehingga apa? Es itu menguap. Nanti membentuk awan. Nah, awan inilah yang nanti menimbulkan, mempercepat proses pendinginan permukaan bumi. Dan ketika bumi mulai mendingin kurang dari 100 derajat, awan ini jatuh sebagai hujan. Oleh karena itu di dalam Quran dikatakan, dan kami turunkan air dari langit. Air dari langit itu bukan hujan. Hujan itu masih berada di dalam bumi. Masih di atmosfer. Air dari langit itu berasal dari meteor. Karena 85% air di bumi berasal dari meteorit yang meleleh. Ya. Nah, demikian juga dalam surat Ar-Ra'd ya dikatakan kami turunkan besi dari langit. Besi dari langit kenapa? Ya karena meteorit itu. Meteorit itu kan tadi 30-40% besi, 60% es, 60-70% es. Jadi air dan besi itu sama-sama dari langit, dari meteorit. Anda lihat pecahan meteorit terakhir, saya lihat yang di Wonosobo itu kemarin pecahan meteorit itu besi. Kenapa? Karena air dan air esnya sudah menguap. Jadi kalau Anda lihat bintang jatuh, ada meteorit masuk ke dalam atmosfer, nanti timbul kayak garis putih itu ketika uap meteoritnya keluar. Uap meteornya dia membentuk garis putih dan ketika terkena besinya dia berpijar seperti api. Jadi ketika besinya bersetikan dengan atmosfer dia membentuk api. Ya. Ketika
masih uap es ya, ketika esnya sedang bergesekan dengan atmosfer, dia membentuk garis putih. Nah, itu yang terjadi. Nah, sekarang air dan besi sama-sama dari langit, itu kan jelas dari Qur'annya. Nah, sekarang apa yang terjadi dengan adanya air di permukaan, ya, maka bumi menjadi suhunya antara 0 sampai 100 derajat. Jadi air itu fungsinya sebagai sirkulasi dingin. Mirip kalau Anda berbicara dengan radiator lah kalau dalam mesin ya. Anda orang teknik mesin kan tahu ada radiator. Karena suhu air akan tertahan pada 0 sampai 100 derajat. Nah, inilah yang suitable untuk kehidupan. Bagaimana muncul kehidupan mula-mula di air? Sekarang dalam teori geologi terbaru, dunia paleontologi digegerkan bahwa ternyata di dalam meteorit itu banyak terkandung DNA. 2% meteorit itu mengandung DNA. Sehingga ketika lepasnya es dari meteorit, itu juga melepaskan DNA dari tubuh meteorit, sehingga kemudian dunia laut, dunia air, itulah muncul awal kehidupan. Ya. Jadi kalau Anda lihat sekarang adanya evolusi alam semesta dengan evolusi kehidupan itu saling bersinggungan. Ya. Ya. Ini adalah awal pemadatan bumi, saya nggak usah cerita, ini geologi sekali. Ya. Nah, ini adalah awal evolusi kehidupan. Jadi mula-mula dari air. Nah, ada beberapa teori ya yang dulu zaman SMA ini teorinya Harold Urey dan Al Oparin. Ya. Anda lihat bahwa evolusi kehidupan dengan evolusi alam semestanya itu bersinkronan. Misalnya gitu. Dalam surat As-Sajdah dikatakan bahwa yang telah menjadikan sempurna segala sesuatu yang diciptakan dan ia memulai penciptaan manusia dari tanah liat. Jadi setelah kita berbicara air tadi, kita berbicara tentang materinya tanah liat. Tanah liat ini adalah materi tubuh. Karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, sulfur, fosfor itu adalah materi komposisi tanah. Dan itu adalah sama dengan materi komposisi protein. Ya. Kita berbicara tentang tanah liat ini berbicara tentang materi tubuhnya. Kalau air tadi adalah media hidupnya. Jadi ketika awal kehidupan dimulai dari air, air itu adalah media hidupnya. Sedangkan ketika saya ciptakan dari tanah, tanah itu adalah materi organiknya. Ya, karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, sulfur, fosfor. Dulu ada teori Harold Urey dan Al Oparin, ya, dua peneliti yang berbeda tetapi menghasilkan kesimpulan yang mirip. Intinya ketika amonia ya, CH3 itu direaksikan dengan elektroda listrik yang bertegangan tinggi, ya. Gas CH4, NH3, H2O, H2 ini nanti akan menghasilkan asam amino. Asam amino yang sederhana. Ini pelajaran SMA kita dulu. Hanya sampai sekarang kita tidak bisa membuktikan, loh, asam amino sederhana ini kan masih sifatnya anorganik. Bagaimana bisa merubah sifat anorganik menjadi organik, itu menjadi pertanyaan dari zaman dahulu. Nah, gas elektrik bertinggi ini adalah petir-petir. Jadi ketika awal terbentuknya atmosfer, muncul banyak uap air membentuk awan-awan kayak sekarang. Awan-awan itu merupakan atom-atom hidrogen yang muatannya negatif. Ketika dekat dengan tanah yang muatannya positif, maka terjadi petir-petir. Dan petir-petir itu menyebabkan gas-gas CH4, NH3, H2O, dan H2-nya itu kemudian nanti jatuh sebagai protein. Seolah-olah seperti itu. Namun ini kemudian terbantahkan ketika kita menemukan DNA pada meteorit. Ya. Jadi terus asal-muasal kehidupan DNA-nya itu keluar dari meteorit. Nah, kemudian tanah sendiri memiliki evolusi, yaitu menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar. Apa ini tanah kering seperti tembikar? Ini ketika material kita itu masih panas. CHONSP kita masih panas. Ya, tadi ketika saya menampilkan ini kan masih materi yang sangat panas. Ya, ini dari pecahan matahari panas, kering seperti tembikar, hingga kemudian menjadi tanah liat yang diberi bentuk. Ya, tanah liat kering atau lumpur hitam. Lumpur hitam ini sudah campuran antara air dengan materi tanah. Ya, jadi di sini bumi sudah mendingin, sudah memiliki air, makanya disebut sebagai lumpur hitam yang diberi bentuk. Jadi sudah ada fase cair yang tadinya masih fase panas. Nah, ini kalau Anda lihat membaca banyak publikasi ilmiah, ya, ini terjadi pada zaman Proterozoikum. Ya, bahkan pada zaman Archean. Kalau yang panas ini pada zaman Archean, ya, Anda bisa melihat beberapa publikasi di sini. Kemudian ini pada zaman Proterozoikum.
ini berasosiasi dengan ketika Quran mengatakan kami ciptakan kehidupan mula-mula dari nutfah. Ya, nutfah itu binatang bersel satu. Makanya di dalam dunia ilmiah ini disebut sebagai zaman proterozoikum. Protozoa itu binatang bersel satu, zoos proterozoikum. Zoos itu binatang, ikum itu zaman. Jadi zaman kehidupan bersel satu. Nah, ini contoh fosilnya ya, ini mitokondria ya. Ini bakteri eukaryotes. Nah, ini Anda bisa melihat ya. Awal-awal kehidupan ini sekitar 3,1 miliar tahun yang lalu ini fosilnya ya. Ini bentuk fosilnya seperti ini. Ini ukurannya mikron ya. Ini menggambarkan tahapan-tahapan ketika Quran berkata mula-mula dari nutfah. Kami ciptakan kehidupan mula-mula dari nutfah. Lalu nutfah menjadi halakot. Kemudian terbentuk daging. Kemudian terbentuk daging. Tulang membungkus daging atau exoskeleton, daging membungkus tulang endoskeleton, kemudian kami ciptakan berkaki-kaki. Baru muncul kehidupan bermigrasi ke darat. Ya, bermigrasi ke darat. Tadinya kehidupan di laut dan kami ciptakan kehidupan mula-mula di air. Bermigrasi ke darat baru nanti terjadi ketika muncul berkaki-kaki, baru bersayap, baru terjadi evolusi ke arah burung. Burung itu yang terakhir. Nanti kita lihat data ilmiahnya. Jadi mula-mula adalah seperti ini, proterozoikum, protozoa. Ya. Bahasa Qur'annya nutfah. Nah, ini adalah Archaeosparioides, umurnya 3,1 miliar. Ada nggak dinosaurus di sini? Nggak ada. 3 miliar nggak ada. Yang ada semuanya adalah nutfah. Jadi kita punya banyak spesies, tapi ukurannya semuanya kecil-kecil seperti ini. Nutfah. Ya, contohnya adalah Archaeosparioides ini. Nah, baru kemudian terbentuk halakot, lintah. Nah, Anda bisa melihat fosil-fosil jejaknya di sini. Ya, bentuk-bentukannya adalah bentukan-bentukan sebagai seperti moluska lintah. Ya, kalau dalam dunia biologi. Nah, ya. Baru kemudian ya, ketika sudah mulai terbentuk lintah, maka menciptakan kamu berpasangan. Berpasangan itu artinya apa? Ketika zaman proterozoikum, itu kan nggak kelihatan mana jantan, mana betina. Tetapi kemudian ketika selnya berevolusi, oh yang jantan seperti ini, yang betina seperti ini. Karena kemudian muncul sistem reproduksi. Tadinya tidak, tadinya hanya membelah diri. Pada awal-awal Archean proterozoikum, 3 miliar tahun yang lalu, kehidupan itu hanya membelah diri. Baru kemudian muncul sistem reproduksi. Jadi persis seperti ini. Dari nutfah, baru kemudian berpasangan berjodoh. Ini Anda lihat ya, ini konsep evolusinya. Dari asal-usul nutfah ini, sel berinti, kemudian baru muncul seksualitas. Seksualitas itu, jadi tahapan staging evolusinya ilmiah dengan staging evolusinya Quran itu sinkron. Mula-mula nutfah, kemudian baru berjodoh, berpasangan. Ini mula-mula nutfah, kemudian baru muncul seksualitas. Ya, seksualitas itu dia berkembang biak, sudah mulai ada penemuan zigot, terjadi zigot. Baru kemudian muncul lintah, metazoa pertama ini lintah. Baru kemudian muncul exoskeleton, tulang membungkus daging. Baru kemudian muncul ikan, daging membungkus tulang. Baru kemudian berkaki-kaki, muncul binatang darat pertama. Jadi terjadi migrasi dari laut ke darat. Nah, inilah ya, Anda melihat evolusi kehidupan itu luar biasa. Ya, ini contohnya dalam surat Al-Had ayat 26 ya. Mula-mula dari tanah, kemudian nutfah, ya, kemudian daging. Nah, ini contohnya ya. Kemudian lanjut ya, di dalam Quran ada urutannya. Ini adalah fosil-fosil ketika kita berbicara dari nutfah menjadi lintah. Ya. Ini sama ya. Ini sekitar 800 juta tahun yang lalu ya. Ya. Kemudian muncul ini exoskeleton. Jadi dalam Al-Mu'minun kembali dari nutfah ya, mani, kemudian darah, lalu daging, kemudian daging dibungkus dengan tulang belulang. Ini exoskeleton. Nah, kapan mulai muncul exoskeleton? Ya. Ya, baru kemudian endoskeleton. Kapan mulai muncul exoskeleton? Nah, ini kehidupan bercangkang.
Yang dominan adalah spesies ini yang disebut sebagai Trilobita. Ya, Trilobita ini mendominasi kehidupan pada masa lampau. Ini sekitar 600 juta tahun yang lalu. Muncul ini, Trilobita, kehidupan bercangkang. Jadi evolusi munculnya eksoskeleton itu jelas. Dari nutfah menjadi halakot, baru kemudian eksoskeleton. Baru setelah itu muncul daging, membungkus tulang, muncul ikan. Ikan itu kan endoskeleton pertama. Ya. Ya, ini di daerah Oslo ditemunya, ya ini sangat tua. Ya. Baru kemudian bermigrasi ke darat, berkaki-kaki. Ya. Ya. Mulai munculnya insekta, ini awal dari migrasi, dan amfibi yang pertama. Ya. Ini evolusi, kalau kita, ini Ischiothega adalah amfibi awal yang bermigrasi ke daratan. Dari binatang laut yang ke darat. Ya, fosilnya adalah Ischiothega. Nah, kita sudah melihat bagaimana evolusi dari kehidupan itu. Ya. Kita tadi diawali dengan evolusi alam semesta, kemudian evolusi kehidupan, bagaimana Quran sangat mendukung terjadinya evolusi alam semesta, dan Quran sangat mendukung terjadinya evolusi kehidupan. Jadi ada perubahan bentuk, setahap demi setahap. Lalu kita bicara tentang manusia. Ini yang gongnya. Ya. Dan Allah, ya, aku menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku. Jadi fungsi utama manusia adalah tauhid, menyembah kepada Allah Ta'ala. Kemudian menjadi khilafah, seperti yang tadi dibacakan oleh Qori tadi, ya, berakal pikir dan menjadi khilafah di bumi. Ini menjadi terdapat dalam surat Al-Baqarah 31-35. Ini adalah inti di definisi manusia menurut Allah Ta'ala. Jadi manusia di mata Allah adalah yang bertauhid dan menjadi khilafah, berakal pikir, menjadi khilafah. Nah, sekarang kita lihat bagaimana evolusi manusia. Nah, ini, aduh, ini tulisannya nggak kelihatan ya. Ini adalah Eugene Dubois. Ini tulisannya nggak tahu, ini nggak kelihatan. Kelihatan lamur-lamur, kelihatan lamur-lamur. Ini Eugene Dubois ini adalah orang yang pertama kali menemukan Pithecanthropus erectus yang kemudian dikenal sebagai Homo erectus. Tapi dia bukan bapak evolusi, bukan. Evolusi pertama kali itu sebetulnya diperkenalkan oleh Lamarck. Bukan Darwin, tapi Lamarck. Lamarck itu lebih dulu daripada Darwin. Nah, sebelum Lamarck juga, kalau Anda ingat Carolus Linnaeus itu Carolus Linnaeus ketika dia berbicara taksonomi. Taksonomi itu ada kingdom animalia plantae, kemudian ada phylum, ada kelas, divisi, ordo, sampai kemudian spesies. Itu kan kalau Anda ingat ya, dalam dunia biologi itu ada taksonomi, ada klasifikasi kehidupan. Nah, itu diperkenalkan oleh Linnaeus. Nah, Linnaeus itu kemudian menginisiasi Lamarck untuk berbicara tentang evolusi. Nah, Lamarck ini kemudian menginisiasi Darwin untuk berbicara tentang evolusi. Dan Darwin menginisiasi Dubois untuk meneliti tentang evolusi. Jadi ini tahapan sebetulnya. Kalau kita bicara sejarah, kan katanya saya suruh bicara sejarah. Nah, sekarang apakah teori manusia purba itu teorinya Darwin? Ini yang saya bingung. Saya membaca bukunya Darwin, In the Origin of Species by Natural Selection, bukunya Darwin. Itu nggak membahas tentang manusia kera, tidak membahas tentang manusia purba. Dia berbicara tentang kura-kura, burung finch, dan iguana di Pulau Galapagos. Jadi Darwin meneliti Pulau Galapagos, tidak meneliti daerah Homo erectus. Homo erectus itu ditemukan pertama oleh ini, Dubois, Eugene Dubois. Tahun 1891. Darwin sudah mati 1872. Jadi 20 tahun setelah Darwin mati, baru ketemu manusia kera itu. Yang disebut Pithecanthropus erectus oleh Dubois. Jadi Darwin tidak pernah berbicara tentang manusia kera. Ya, ini yang saya bingung, kenapa manusia kera jadi teorinya Darwin? Ini siapa yang memulai fitnah ini? Ya. Baca bukunya Darwin, di mana dia bicara manusia kera itu. Nah, ini apa yang membedakan? Ini bukan kera. Ya, Anda lihat, ini adalah tengkorak, volume tengkorak kepala, ya. Dan ini adalah femur, ya.
Femur ini adalah femur dari kaki yang tegak. Kaki yang tegak. Kaki yang bisa berjalan tegak. Monyet itu jalannya nggak bisa tegak. Monyet kakinya selalu menekuk. Gorila, simpanse kakinya selalu menekuk. Primata yang berjalan tegak adalah Homo sapiens, Cro-Magnon, Heidelberg, dan Homo erectus. Jadi urutannya Homo erectus itu primata yang berjalan tegak pertama kali, baru kemudian Heidelberg, baru kemudian kita Homo sapiens. Jadi Homo erectus dan Homo sapiens itu berbeda dimensi waktu. Ya, beda dimensi waktunya. Ya. Ini tegak jalannya. Dan tidak ada kera satupun yang jalannya tegak. Nah, kemudian apa? Ya, terjadi proses evolutif. Evolutif itu ukuran tengkorak kepalanya meningkat. Ya, meningkat. Jadi awal Homo erectus itu yang disebut sebagai Homo erectus archaik. Itu volumenya sekitar 900 cc. Tidak ada binatang yang volumenya 900 cc. Kemudian arkaik berkembang menjadi tipikal. Tipikal itu udah naik sekitar 1000 cc, 1100, hingga menjadi progresif. Progresif itu udah naik jadi sekitar 1300 cc. Manusia sekarang yang disebut sebagai Homo sapiens itu volume otaknya 1700 cc. Ya. Nah, ini dulu dalam bahasanya orang arkeologi disebut sebagai missing link. Dubois menemukan otak 900 cc, kita 1700. Kan ada yang hilang itu. Nah, yang hilang itu kemudian sekarang mulai banyak ditemukan. Oh, kita nemukan Homo erectus itu ternyata ada beberapa fase. Ada yang arkaik 900, ada yang tipikal, dan ada yang progresif sampai 1300. Hingga kemudian berkembang menjadi Homo Heidelberg sebelum menjadi Homo sapiens seperti kita. Nah, itu tahapan-tahapannya. Ya. Mohon maaf ini tulisannya kelihatan. Nah, ini adalah bukti-bukti Homo erectus, Homo sapiens. Lihat ini. Ini bukan tulang-tulang monyet. Ya, Anda bisa lihat di mana ditemukannya dan umurnya kapan. Ini masih 3 juta tahun yang lalu. Million itu bahasa Inggris kalau diartikan bukan miliar tapi juta ya. Jadi ini bukan monyet. Ya, giginya bukan monyet. Nah, ini Homo habilis, Rudolphus habilis dan sebagainya. Ini adalah kelompok dalam Homo erectus. Ya. Sampai dengan ditemukan di Sangiran ya 1 juta tahun sampai 700.000 tahun ini masih Homo erectus kelompoknya. Ya. Termasuk yang ditemukan oleh Dubois. Nah, baru kemudian muncul Homo Heidelberg. Ya. Baru kemudian Neanderthal dan terakhir Homo sapiens. Nah, sekarang Anda lihat di sini, ini adalah temuan selain tulang. Jadi Anda lihat bahwa Homo erectus itu sudah bisa memasak dan bersarang. Bersarang binatang bisalah bersarang. Tetapi menggunakan api untuk memasak, itu tidak ada binatang manapun yang menyalakan api untuk memasak. Hingga kemudian, jadi ini earliest fire to use, earliest cooking, hingga earliest clothes. Tidak ada binatang manapun yang berbaju. Ya, ini belum kita berbicara stone tools, alat untuk memotong, alat untuk mencacah, alat untuk berburu. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang Homo erectus, yaitu bukan binatang. Kenapa? Karena dia punya kemampuan intelektual. Dia bisa menciptakan alat, dia bisa menggunakan api, dan dia bisa berbaju. Jadi tahapan evolusinya seperti itu. Dan itu prosesnya panjang. Yang pertama menciptakan alat, habis itu api, baru kemudian berbaju. Prosesnya panjang. Nah, ini adalah beberapa kenampakan hominid yang kita nggak tahu. Ya, ini dia kayak tentara Romawi, mirip alien bentuknya. Tapi ini disebut sebagai Paranthropus. Ya, Paranthropus. Volume otaknya mirip kita, tetapi kita nggak tahu dia sekarang kemana mereka semua. Paranthropus ini. Nah, itu. Nah, sekarang puncaknya adalah revolusi versus evolusi. Ini yang jadi masalah, ya kan? Anda lihat ya, ketika kita berada dalam fase morula di dalam rahim,
bentuknya sama. Jadi ketika kita berada dalam fase nutfah, ya, dalam rahim bentuknya sama, awalnya itu sama. Nah, bentuk manusia itu kayak kecebong, bentuknya ayam kayak kecebong, bentuknya kodok kayak kecebong. Ini semua bentuknya kayak kecebong. Tetapi tidak bisa berkata bahwa oh kalau bentuknya kayak kecebong itu berarti kita semua dulunya adalah anak kodok atau anak ikan. Ikan kan kecebong ya, awalnya itu kecebong. Enggak, manusia ya manusia, ayam ya ayam. Baru kemudian dalam fase gastrula, ya, ini baru kelihatan beda-bedanya. Jadi ada morula, blastula, gastrula. Nah, Anda perhatikan kalau ini saya jajarkan antara manusia dengan monyet, sampai dengan fase gastrula aja bentuknya masih mirip. Jadi primata yang semakin dalam fungsi taksonomi, binatang yang taksonominya mendekat, kekerabatannya dekat. Kekerabatan itu bukan hubungan genetik ya, tapi hubungan taksonomis. Itu memiliki evolusi yang mirip. Jadi manusia dengan kera evolusinya mirip. Bukan berarti manusia dari kera. Jauh. Kera itu sampai sekarang adalah bipedal yang tidak bisa berjalan tegak. Dan tidak memiliki kemampuan membuat alat, tidak memiliki kemampuan untuk berbaju. Ya. Jadi beda sekali. Manusia tidak dari kera. Dan tidak ada teori evolusi yang mengatakan manusia dari kera itu nggak ada. Ya. Saya bingung dari mana buku yang mengatakan manusia dari kera itu menjadi bagian dari evolusi. Nah, cuman kembali tadi ke dalam konsep Islamnya, ya, ke dalam konsep Islamnya, bahwa pada dasarnya, ya, manusia itu bertauhid, manusia itu menjadi khalifah, manusia itu berakal pikir. Nah, disinilah fungsi Adam. Dalam Al-Baqarah dikisahkan Adam diberi ilmu, Adam disiapkan untuk menjadi khalifah, ya. Dan Adam adalah nabi, nabi itu bertauhid. Dan nabi itu tugasnya menyampaikan ajaran tauhid kepada umatnya. Dan kami ciptakan nabi, ya, untuk memperbaiki umat. Jadi kalau Anda katakan Adam itu manusia pertama secara ilmiah, maka umatnya Adam siapa? Wong dia nabi. Tapi kalau Anda artikan Adam adalah manusia pertama secara agama, ya, maka klop. Adam adalah pertamanya manusia yang bertauhid. Homo erectus nggak ada yang bertauhid. Homo erectus nggak siap, belum memiliki peradaban etik, ya, normatif, belum. Maaf interupsi Pak Didit, mau mengingatkan Oke. para materi kurang 10 menit lagi nggih, Pak? Oke, cukup, saya kira cukup. Jadi manusia itu dalam kajian ini adalah Adam adalah manusia pertama di mata Tuhan. Secara agama dia adalah yang pertama kali bertauhid. Sedangkan secara ilmiah, karena ilmiah tidak membahas tentang tauhid, ya kita bisa berkata sejak awal Homo erectus itulah awal-awal dari hominid pertama. Mungkin itu penjelasan dari saya. Sekian ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk tanya jawab kalau ada yang mau bertanya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Didit atas materi yang telah disampaikan. Adapun sedikit review materi hari ini yaitu membahas tentang berbagai macam evolusi yang dalam Islam itu sudah ditakdirkan, terus pembentukan alam semesta yang menurut penelitian terbentuk dari ledakan yang disebut Big Bang, dan evolusi kehidupan dari tanah menjadi makhluk hidup. Kemudian kita memasuki sesi tanya jawab. Kepada peserta yang ingin bertanya, bisa memanfaatkan fitur raise hand atau melalui kolom chat dengan format nama panggilan _ pertanyaan. Tapi tampaknya udah ada yang bertanya nih Pak Didit. Ini ada Ibadur Rahman ini. Boleh nggak saya jawab dulu? Apakah Nabi Adam berupa erectus, Neanderthal, atau yang lain? Kira-kira gitu ya. Boleh saya jawab? Boleh Pak, langsung. Oke. Nabi Adam itu sudah Homo sapien, udah bentuk yang sempurna. Ya, kita ini Homo sapien. Tapi kalau Anda ingat, ya, Anda ingat hadis yang meriwayatkan sesungguhnya jarak antara aku dengan Musa 5.000 tahun
jarak antara Musa dengan Adam 5.000 tahun. Berarti antara Rasulullah dengan Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Nabi Adam alaihissalam itu sekitar 10.000 tahun sebelum Rasul. Ya. Kenapa? Karena kemudian dari dating radioisotop menemukan bahwa Fir'aun yang ditemukan sebagai Fir'aun yang keempat, ya Ramses keempat, itu sekitar hampir 5.000 tahun sebelum Rasulullah, 4.000 sekian tahun sebelum Rasulullah. Itu dating karbon pada Fir'aun. Berarti antara Rasul dengan Fir'aun, dengan Nabi Musa itu 5.000 tahun. Antara Nabi Musa dengan Adam 5.000 tahun. Jadi Nabi Adam 10.000 tahun sebelum, dan itu sudah Homo sapiens. Homo sapiens awal itu muncul termasuk di Mojokerto itu sekitar 60.000 tahun yang lalu. Cuman pada waktu itu ya seperti yang digambarkan para malaikat. Ya Allah, kenapa kau jadikan makhluk yang berbuat kerusakan di bumi itu sebagai khalifah? Malaikat dan iblis kan pertama kali protes. Protesnya bukan kepada Adam, pada makhluk yang berbuat kerusakan di bumi. Ya, jadi di bumi ini sudah ada manusia yang seperti Adam dan berbuat kerusakan. Kenapa? Karena belum bertauhid, belum memiliki ajaran agama. Makanya Adam adalah manusia pertama di situ. Yang pertama kali bertauhid, menjadi seorang nabi. Nah, di sini konsepnya seperti itu saya menafsirkannya. Jadi Adam itu sudah homo sapiens seperti kita. Ya, dan sekitar 10.000 tahun sebelum Rasulullah. Dan itu bukan homo sapiens pertama. Sehingga para malaikat mempertanyakan itu. Para malaikat dan iblis mempertanyakan itu. Mungkin itu jawaban dari saya. Untuk saudara Ibadur Rahman. Iya. Ini juga ada pertanyaan dari Ibadur Rahman lagi, Pak. Ya, gimana? Mungkin Ustadz, apakah manusia yang turun dari surga memiliki makna meteorit yang jatuh ke bumi, kemudian berevolusi menjadi sel satu, binatang, kera, dan kemudian menjadi manusia? Terima kasih. Jadi, sampai sekarang kita belum bisa tracing evolusi secara genetik. Apakah nutfah itu semuanya nanti, apakah dari nutfah di zaman Proterozoikum itu kemudian ada yang muncul sebagai Homo sapien atau tidak. Tracingnya agak rumit karena ini bicara miliar tahun yang lalu, sedangkan kode genetik itu terletak pada protein. Nah, protein itu tidak bisa survive selama jutaan tahun. Padahal ini kita berbicara miliar tahun. Kita baru melakukan rekonstruksi dari bentuk fisik. Jadi rekonstruksi evolusi itu belum bicara genetik, baru rekonstruksi secara fisiologi, bentuk fisiknya saja. Nah, dari kenampakan bentuk fisik, setidak-tidaknya manusia itu mirip dengan primata awal. Saya tidak bicara langsung ke arah nutfah ya. Sedangkan kalau kita berbicara meteorit tadi kan kita masih berbicara nutfah, masih berbicara awal Proterozoikum. Jadi kalau ditanya apakah manusia mengalami evolusi dari nutfah? Jelas iya. Kenapa iya? Karena revolusinya jelas. Revolusi itu kan perubahan di dalam rahim. Kita dari nutfah. Evolusi perubahan pelan-pelannya. Saya katakan iya, kita dari nutfah. Yang kemudian berevolusi. Apakah itu berasal dari meteorit? Mungkin. Nah, saya bilang mungkin, karena data ilmiahnya untuk manusia nggak tahu kita. Tapi kalau dari bentuk yang lain ada. Mungkin. Dan Tuhan memberi probabilitas itu. Kemungkinan ada kehidupan di luar angkasa itu kan jelas. Ya, di Quran dikatakan, langit dan bumi dan kehidupan di antara keduanya. Jadi ada kehidupan di langit, ya, dan ada kehidupan di luar angkasa. Di langit ada, di bumi ada. Kehidupan di keduanya itu ada. Itu dalam Quran. Jadi saya tidak memungkinkan enggak bahwa meteorit itu kan dari pecahan bintang-bintang yang sudah mati kan. Jadi ada pecahan bintang membawa protein dan nanti masuk ke bumi melahirkan kehidupan. Itu konsepnya seperti itu yang terjadi. Saat ini ya secara ilmiah seperti itu. Muncullah dari nutfah yang pertama. Jadi bahasanya seperti itu. Apakah ada kehidupan di langit? Al-Quran membenarkan. Kalau ilmiah belum bisa. Sampai sekarang belum ada ilmiah yang membuktikan ada kehidupan di langit. Itu jawaban saya. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Didit. Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Sambil mengingatkan, mohon mengisi link presensi sekaligus feedback sebagai syarat untuk mendapatkan e-sertifikat. Untuk linknya ada di kolom chat.
Mohon maaf Pak Didit, Ya, izin bertanya. silahkan. Perkenalkan, nama saya Hafiz Adani, saya dari Teknik Mesin Angkatan 2020. Ya, Tadi kan Pak Didit berkata bahwa sebelum adanya Homo sapien itu ada Homo erectus yang kemudian berevolusi menjadi Homo sapien kan Pak Didit. ya. Sedangkan kalau di Al-Quran itu bukannya manusia itu diciptain di langit, terus kayak malaikat sama syaitan dan seluruh makhluk-makhluk Allah kan disuruh bersujud kepada Adam sebagai bentuk penghormatan kepada Allah gitu kan Pak Didit. Nah ini kan berarti kalau misalnya Homo sapien itu merupakan evolusi dari Homo erectus, kok bisa Homo sapien itu ada di langit waktu itu? Eh, itu mungkin yang aku bingung sih Pak Didit. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Baik. Jadi kalau saya melihatnya seperti ini. Pertama kita mendefinisikan langit itu apa? Kalau langit itu adalah bintang dan segala sesuatunya, itu saya katakan tidak seperti itu definisi Quran. Karena kita berbicara tentang dimensi yang berbeda. Dimensi kehidupan di mana ada malaikat, ada iblis, dengan dimensi di mana ada manusia itu kan dua hal yang dimensinya berbeda. Saya tidak berkata bahwa surga itu terletak di salah satu planet di luar angkasa, enggak. Kita pindah dimensi di sini. Nah, ketika kita berbicara manusia, ini berada di dimensi kita, dimensi langit dan bumi yang ini, yang tempat kita hidup ini. Ya. Jadi ketika ditanya, Adam sejak awal diciptakan untuk surga. Nah, surga ini ada dua hal. Adam kan diciptakan di surga, kita nggak bicara langit, kita bicara surga. Surga itu ada yang surga sekarang di dalam Quran, makanya digambarkan ada air, ada susu, ada bidadari cantik, itu kan surganya sekarang. Ada surga yang di masa depan, surga bagi ruh kita, bagi ruhani kita. Kalau surga yang ruh itu, surga yang kekal, itu bukan surga yang digambarkan ada bidadari, ada susu, ada itu kan surga dunia itu, surga tempat hidup kita. Kalau surga yang kekal itu kan tidak mungkin ada nafsu. Ya kan? Karena kita melebur ke tempat yang suci. Makanya tidak bisa ada iblis di situ kalau kita berbicara itu. Makanya kita konteksnya ini kita bicara apa? Kita bicara langit ini langitnya dimensi Tuhan, tempat langitnya Tuhan, tempat di mana Rasulullah Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Itu juga tidak dengan wujud kasar kan kalau dalam banyak kisah, karena banyak melihat Rasulullah sedang tidur, ya, sedang tertidur. Jadi kita berbicara langit yang apa. Nah, kalau saya berbicara surga dan langit di alam semesta ini, ya disitulah ada Adam, disitulah ada Homo erectus, disitulah ada Homo sapiens. Ya, langitnya ya bumi ini, alam semesta ini. Itu kita bicara langit, bukan terbang ke atas. Ya. Makanya gambarannya adalah gambaran seperti bumi. Nah, sebelum Adam itu sudah ada kehidupan Homo sapiens sebelum Adam. Tetapi di mata Tuhan ini belum jadi manusia. Kenapa bukan manusia? Karena dia tidak berakal pikir. Tugasnya Adam mengajarkan akal pikir kepada Homo erectus, kepada Homo sapien, supaya Homo sapien ini menjadi manusia yang bertauhid. Kan itu tugasnya Nabi, mengajarkan tauhid. Nah, karena manusia di bumi ini belum ada yang bertauhid, maka Tuhan mengatakan Adamlah manusia pertama. Tapi ilmu biologi tidak bicara begitu. Kalau ilmu biologi tidak ada kata tauhid di situ. Jadi Adam dalam dunia biologi bukan manusia pertama, karena biologi berbicara genetik. Nah, sederhana saja kalau manusia pertama adalah Adam, saya mau nanya. Manusia dari kera itu nggak bisa, secara biologis nggak bisa. Tetapi saya mau nanya, orang Cina kawin dengan orang Cina bisa nggak melahirkan orang Afrika? Orang Afrika kawin dengan orang Afrika bisa nggak melahirkan orang Koskait? Koskait kawin dengan orang Koskait bisa nggak melahirkan ras Mongoloid? Jadi ada 7 ras besar di bumi ini yang tidak mungkin berasal dari satu keturunan. Kalau Adam itu Mongoloid, nggak mungkin melahirkan Afrika. Kalau Adam itu Afrika, nggak mungkin melahirkan Koskait. Ya, secara ilmiah kan seperti itu. Jadi sekarang Adam rasnya apa? Kita nggak bicara spesies. Kalau Homo sapien kan spesies. Kita turun dari spesies berbicara ras. Oleh karena itu di alam semesta sudah banyak
Homo sapien dari bermacam-macam ras, dan Adam adalah manusia pertama di mata Tuhan yang berfungsi sebagai nabi untuk memanusiakan manusia. Itu fungsinya kira-kira seperti itu. Jadi bukan bicara langit lagi, tapi ini sudah di alam semesta, sudah di bumi lagi, bukan di langit yang tempat mi'rajnya Rasulullah. Mungkin itu jawaban saya. Baik, terima kasih Pak Didi. Ya. Mungkin saya beri kesempatan satu pertanyaan lagi. Monggo yang mau nanya. Ini ada pertanyaan Pak Didit dari Safira. Di sini tanya Ustadz, apa penyebab makhluk hidup bermigrasi ke darat? Apakah kehidupan makhluk-makhluk yang bermigrasi tersebut di laut sudah tidak memungkinkan, seperti terlalu banyak predatornya, atau ada penyebab lainnya? Terima kasih, Ustadz. Jadi migrasi kehidupan terjadi pada zaman yang namanya zaman Ordovisian. Jadi Ordovisian dan Silurian. Itu terjadi migrasi. Apa penyebab migrasi? Jadi mula-mula kehidupan di laut. Nah, bumi itu mengalami pemanasan dan pendinginan. Kalau bahasa kerennya ada greenhouse dan ada ice house. Apa yang terjadi di saat greenhouse? Di saat greenhouse itu es di kutub meleleh, laut menjadi luas. Apa yang terjadi pada zaman ice house, zaman es? Es di kutub bertambah, air laut menyusut. Nah, pada zaman Ordovisian itu terjadi glasiasi yang hebat, terjadi pendinginan yang hebat di bumi, sehingga daratan meluas, laut jadi menyempit. Nah, Anda bayangkan ketika daratan meluas, maka tumbuh-tumbuhan yang ada di laut, dia tidak bisa bermigrasi, tetapi berubah lingkungannya dari laut menjadi daratan. Jadi ketika daratan menyempit karena daratan meluas karena lautan berubah jadi darat karena lautnya turun, maka tumbuh-tumbuhan ini terpaksa tinggal, berubah dari laut menjadi daratan. Ini yang disebut sebagai evolusi tumbuhan. Nah, setelah di daratan banyak tumbuhan dan laut terus menyempit karena terjadi greenhouse terjadi ice house yang panjang, terjadi glasiasi yang panjang, maka beberapa binatang bermigrasi ke darat. Kenapa? Karena di darat sudah ada tumbuhan. Tumbuhan itu makanannya binatang. Jadi binatang pemakan tumbuhan bermigrasi ke darat. Makanya muncullah migrasi yang pertama golongan insekta. Dan itu berkaki insektanya. Kemudian muncul kaki. Baru kemudian nanti muncul amfibi. Amfibi itu adalah pemakan insekta. Jadi ketika di darat sudah ada tumbuhan dan ada binatang insekta, maka binatang pemakan insektanya pun ikut bermigrasi. Jadi migrasi itu fungsinya adalah mencari tempat hidup dan tempat makan yang nyaman. Ya. Itulah yang disebut sebagai natural selection dalam teori Darwin. Tetapi kalau saya mengatakan ini sudah takdir karena diceritakan dalam Quran. Ini adalah guided evolution, evolusi yang sudah ditakdirkan. Gitu jawaban saya. Baik, terima kasih Pak Didit atas jawabannya. Demikian sesi materi dan tanya jawab Muslim Engineer Talk ke-9 pada pagi ini. Dan kita sudah sampai di penghujung acara. Sebelum ditutup, kita akan melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Kepada para peserta bisa menyalakan kameranya agar bisa kami dokumentasikan. Dan kepada host yang bertugas, kami persilahkan. Oke, mungkin menunggu 1 menit lagi sampai jam 10.
Ini selamat belajar ya semuanya nih anak-anak muda nih. Ya, work from home, belajar dari rumah. Semangat belajarnya. Oke, untuk sesi dokumentasi akan saya dokumentasikan dalam 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Sebelum ditutup, kita akan dan tibasannya kita sudah berada pada penghujung acara dan tentunya kajian Muslim Engineer Talk ini tidak akan berhenti sampai di sini aja. Kita adakan kajian ini lagi dengan tema yang lebih menarik lagi yang akan menambah wawasan kita khususnya di dunia teknik ini. Nah, demikian materi kita pada hari ini. Sebelum kita akhiri, mari kita tutup kegiatan kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Dilanjutkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan mengingatkan lagi kepada peserta untuk mengisi link presensi dan link feedback pada kolom chat. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Terima Ustadz, kasih teman-teman. Pak Didit. Terima kasih semuanya.